diatur di dalam ilmu fikih atau studi fikih. Sebagaimana biasa, setiap kajian fikih kita awali dengan menghafalkan rukun wudu dan rukun sholat. Kita bismillah bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Niat basuh muka, basuh tangan dua-duanya, musab kepala sedikit, basuh kaki 6 tertib. Niat takbir berdiri, baca Fatihah, ruku tumaninah, i'tidal tumaninah, sujud 2 tumaninah, duduk tumaninah, duduk akhir tahiyat akhir, sholawat tertib mualat, baca salam yang pertama. Sholat wajib, sholat sunnah, nah itu caranya sama, ya, rukun-rukunnya sama, syarat sahnya juga sama, yang beda cuman niat, ya, Fatihahnya juga sama, ya. Kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah berbeda, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Itu sholat jenazah, selamanya berdiri dari mulai takbiratul ihram sambil niat sholat jenazah. Sholli sunnah usolli ala hadhil janajati arba takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Saya sholat jenazah 4 takbir fardu kifayah, ya, menghadap kiblat fardu kifayah karena Allah. Nah itu sholat jenazah. Fatihahnya sama. Terus setelah Fatihah takbir lagi. Setelah takbir baca sholawat. Sholawat yang biasa dibaca setelah tahiyat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid. Takbir lagi, Allahu akbar. Terus baca doa. Minimal Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu minimal. Takbir lagi, Allahu akbar. Takbir yang 4 itu, ya. Terus baca doa, Allahumma la tahrimna ajroha, la tabtina ba'daha, waghfir lana walaha wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Baca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama 2 kali, ya. Nengok kanan, nengok kiri, ya. Jadi salam, ya, baca salam dalam sholat jenazah. Nah itu sunnah ditambah dengan wabarakatuh. Kalau baca salam dalam sholat wajib 5 waktu cukup sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sama sholat sunnah juga, ya. Pokoknya qobliyah, ba'diyah, witir, sholat lebaran, gerhana, istisqa dan sebagainya. Nah itu sama. Baca salamnya sama, yaitu assalamualaikum warahmatullah. Nah, sekarang sholat sunnah yang paling utama. Nah, sholat apa? Sholat sunnah apa? Kalau sholat wajib menurut madhab Syafi'i hanya ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau sholat sunnah, nah itu banyak sekali. Cuman di sini dijelaskan wal hasilu anna afdalan nafli sholatu idi akbaro fa asgoro. Sesungguhnya
sholat sunnah yang paling afdol adalah sholat Idul Akbar atau Idul Adha, ya, sholatu Idin Akbaro. Jadi sholat Idul Adha, sholat sunnah Idul Adha, itu yang paling afdol sholat sunnah. Ingat nih, susunan keabdolannya. Terus Paas Goro, artinya sholat sunnah Idul Fitri. Jadi sholat sunnah Idul Fitri nilai keutamaannya, nah itu ranking kedua setelah sholat Idul Adha. Ini caranya beda dikit ya dengan sholat biasa, dengan sholat sunnah biasa. Kalau sholat sunnah baik Idul Adha maupun Idul Fitri, nah ini sunnah pakai khutbah, dan khutbahnya setelah sholat. Jadi setelah selesai sholat Idul Adha atau Idul Fitri, nah baru baca khutbah, ya, sunnah hukumnya. Berapa kali? 2 kali sama. Seperti khutbah Jumat gitu. Cuman bedanya kalau khutbah Jumat sebelum sholat, kalau khutbah Idul Adha dan Idul Fitri, nah itu setelah sholat. Nah, itu beda ya. Kalau khutbah Jumat hukumnya rukun atau wajib. Kalau khutbah Idul Adha dan Idul Fitri itu hukumnya sunnah gitu. Enggak khutbah pun enggak masalah gitu kan. Cuman enggak dapat pahala khutbah kalau enggak khutbah. Sama ya, niatnya beda. Kalau Idul Adha usolli sunatal Idil Adha rakaataini. Kalau jadi imam, imamal lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum, makmumal lillahi ta'ala. Ya, masih lama Idul Adha, Idul Fitri, insyaallah ya, kalau kita masih hidup ya, umur kita masih nyisa, ini sebentar lagi. Karena sekarang sudah Jumadil Akhir. Jumadil Akhir juga sudah tanggal berapa nih ya? Tanggal 10 kayaknya. Atau tanggal berapa? 9. Berarti habis bulan ini masuk Rajab. Habis Rajab Sya'ban. Tuh, habis Sya'ban Ramadan, ya udah. Ya 1 Syawal melaksanakan sholat Idul Fitri, sunnah hukumnya. Nah, ya. Bedanya sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, setelah membaca doa iftitah, itu sunnah membaca takbir 7 kali. Rakaat pertama tuh kan, umpamanya Allahu Akbar, takbiratul ihram ya, baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira wa subhanahu wa ta'ala. Nah, sunnah membaca takbir sebanyak 7 kali ya, rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua. Allah sambil mengangkat tangan ya, sunnah sambil mengangkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar terus ya. Baru selesai takbir 7 kali baca Fatihah. Ya. Baca surat. Sama, kesononya sama. Cuman bedanya itu ya. Jadi ada takbir 7 kali pada rakaat pertama, 5 kali pada rakaat kedua. Ya itu sama, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, nah itu prakteknya sama, ya Fatihahnya sama, suratnya juga sama, ya surat setelah Fatihahnya pun sama. Kalau hafal, rakaat pertama Al-A'la atau Sabbihisma Rabbikal A'la sampai selesai. Rakaat kedua setelah Fatihah, nah itu Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah sampai selesai ya. Itu afdal. Baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang beda cuma niat. Ya. Jadi kesononya sama. Terus ranking ketiga, nilai keabdolannya adalah takusufun, gerhana matahari. Nah ini jarang terjadi ya. Gerhana matahari itu jarang terjadi. Ya mungkin seumur hidup kita
hanya berapa kali kita melaksanakan sholat gerhana matahari. Tuh. Itu sama ya. Sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Nah, ini sunnah berkhutbah setelah sholat. Gitu. Beres sholat, khutbah. Ya, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Cuman gerhana sholat sunnah gerhana matahari itu lebih afdol daripada sholat sunnah gerhana bulan. Ranking 4 gerhana bulan. Ranking kelima istisqa, sholat istisqa. Nah ini jarang sekali ya. Saya juga kalau nggak salah baru 1 kali ini seumur hidup ya. Baru 1 kali melaksanakan sholat sunnah istisqa. Waktu masih mondok ya. Waktu masih pesantren itu dulu kemarau panjang. Kalau nggak salah sampai hampir setahun gitu kan kemarau. Ya. Makanya para kiai pada saat itu menganjurkan ya supaya masyarakat berikut para ustadz, para kiai melaksanakan sholat istisqa. Cuman kalau istisqa tidak di masjid ya. Jadi di lapangan kalau ada lapangan mah. Itu afdolnya di lapangan. Tuh, 2 rakaat ya. Nah, terus ada khutbah lagi ya. Istisqa itu ada khutbahnya setelah sholat. Nah, setelah sholat istisqa ya, yang kelima, ranking kelima, ranking keenam adalah sholat witir. Ini witir usahakan ya, jangan sampai ditinggalkan setiap malam, gitu kan? Minimal 1 rakaat, ya. Terus yang sedang, ya, 3 rakaat. Boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11, maksimal 11. Tuh. Lalu itu kalau mau sholat witir 11 rakaat, itu suratnya apa yang dibaca? Nah ini afdol ya, afdol. Terus sampai rakaat ke-8 ya. Sampai rakaat ke-8 ya. Dari rakaat pertama sampai ke-8 kan 2 tuh, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Nah, itu suratnya rakaat pertama inna anzalna, rakaat kedua kulhu. Ya, itu afdol ya. Jadi inna anjalna dan kulhu sampai 8 rakaat. Ke-9 dan ke-10 itu biasa sabihis ya. Rakaat pertama sabihis, ke-9 nih ya. Rakaat ke-10 kuliah. Ya sama seperti pada bulan Ramadan ya. Itu sabihis, terus kuliah, terakhir yang 1 rakaat. Nah itu kulhu falak binas. Tuh, sekaligus ya 3 surat. Itu caranya ya. Atau surat-suratnya setelah Fatihah. Atau mau kulhu kalau menurut Fathul Mu'in, nah itu kulhu semua ya. Pertama kulhu, kedua kulhu terus, ketiga sampai ke-8 kulhu semuanya. Nah, pas yang ke-9 baru setelah Fatihah yaitu sabihis marobikal ala. Yang ke-10 qul ya ayyuhal kafirun. Tuh, ke-11 atau rakaat terakhir. Nah itu sama ya, yaitu kulhu falak anas. Nah, itu sholat witir ya. Lalu niatnya bagaimana? Ya niatnya mah 2-2 gitu kan. Kalau 11 itu pertama usolli sunatal witri minal, pakai minal ya. Itu harus pakai minal gitu. Kalau sholat witir itu harus pakai minal. Usolli sunatam minal witri, jangan langsung usolli sunatal witri, jangan. Gitu. Kalau mau 11 atau kamu 3 ya. Kecuali mau 1, nah baru langsung usolli sunatal witri rokaatal lillahi. Kalau sholat witirnya hanya 1 rakaat gitu, itu baru nggak usah pakai minal. Tetapi kalau 3 ke atas, yang maunya 3, 5, yang 2-2
nah itu pakai minal. Yang terakhir pun boleh pakai minal. Ya, umpamanya sholatnya 3 rakaat. Ya. Rakaat terakhir yang 1 rakaat, usholinya begini. Usolli sunatam minal witri rakaatal lillahi ta'ala. Boleh. Boleh pakai minal. Gitu. Apalagi yang 5, gitu kan? Yang 7, yang 9, yang 11. Niatnya semuanya pakai minal. Ya, usolli sunatam minal witri. Tuh, itu artinya minal itu apa sih? Artinya minal itu sebagian, ya. Saya sholat sebagian witir. Karena kan sholatnya separuh-separuh gitu kan. Nuntut ya 2, 2, 2. Yang 3 juga sama tuh sholat witir ya. Yang 3 rakaat kan pertama 2 dulu. Baru 1. Pertama usolli sunatam minal witri rakaataini imaman. Kalau jadi imam, ya, ini di bulan Ramadan doang. Jadi sholat sunnah witir yang sunnah berjamaah hanya di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan nggak boleh, tidak disunahkan berjamaah. Jadi kita selain di bulan Ramadan, umpamanya bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai bulan Syaban, nah itu sholat witirnya masing-masing. Jangan diberjamaahkan, artinya tidak sunnah diberjamaahkan. Sholat witir yang sunnah diberjamaahkan hanya pada bulan Ramadan, ya. Dan setelah tanggal 16, ya, dari mulai tanggal 16 Ramadan sampai selesai, nah itu sunnah membaca doa kunut, tuh sholat witir ya di bulan Ramadan. Tapi dari 15 ke tanggal 1 atau dari tanggal 1 sampai 15 itu tidak disunahkan membaca kunut, ya. Dari tanggal 16 sampai selesai Ramadan sunnah membaca kunut, ya, itu madhab Syafi'i. Jadi yang 3 ke atas, ulangi ya supaya ingat, sholat witir itu niatnya pakai minal, ya, usolli sunatan, saya sholat sunnah sebagian witir. Bahasa kitanya 2 rakaat karena Allah, kan. Yang 1 rakaat pun kalau memang sholat witirnya 3 ke atas, 3 rakaat ke atas, yang terakhir pun boleh pakai minal. Usolli sunatam minal witri rakaatal lillahi ta'ala. Gitu. Alasannya kenapa? Kok cuma 1 rakaat pakai minal? Nah, karena 1 rakaat pun, nah itu sebagian daripada yang 3 kalau sholat witirnya 3 rakaat. Atau sebagian daripada yang 5 kalau sholat witirnya 5 rakaat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tuh. Lalu bagaimana kalau yang tadi seperti sholat Idul Adha, apakah sunnah berjamaah? Ya. Jadi sunnah berjamaahkan. Idul Fitri pun sunnah diberjamaahkan. Lalu bagaimana kalau sholat sendiri boleh tidak? Boleh. Ya. Sholat Idul Fitri maupun Idul Adha boleh sholat sendiri. Kalau memang ketinggalan. Aduh, tidur, mau habis sholat subuh tidur nih. Bangun-bangun jam 8. Kan biasanya jam 8 udah selesai itu kan. Di musola, di masjid. Ya, sholat Idul Fitri, Idul Adha sudah selesai biasanya jam 8. Apalagi bangunnya jam 9. Nah udah ngambil wudhu, langsung sholat sendiri. Ya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah lalu apakah harus khutbah? Nggak usah. Nggak usah khutbah ya. Cuman sendiri sholatnya juga. Masa harus khutbah sih? Nah, tetapi sunnah diberjamahkan, ya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Terus gerhana matahari, apakah sunnah diberjamahkan? Sunnah diberjamahkan. Ya. Tetapi sholat sendiri pun boleh gitu. Sholat gerhana udahlah sendirian aja di rumah, boleh, silakan. Atau gerhana bulan, silakan, ya.
Kalau umpamanya enggak berjamaah sendiri enggak masalah. Ya cuman kalau urusan pahalanya ya itu berarti kalau sendiri ya pahala sholat sendiri. Kalau berjamaah itu pahalanya pahala sholat berjamaah. Nah, istisqa juga sama ya. Boleh berjamaah, sunnah berjamaah. Sholat sendiri pun boleh. Tuh. Witir hanya bulan Ramadan berjamaahnya. Syawal sampai Sa'ban itu masing-masing saja. Nah. Terus ya, Idul Adha, Idul Fitri, gerhana matahari, gerhana bulan, istisqa, witir ke-6 ya. Nilai keutamanya sholat sunnah witir itu ke-6, ranking ke-6. Nah sekarang ranking ke-7. Ranking ke-7 adalah parok atau fajrin, sholat sunnah subuh. Nah, ini ranking ke-7 ya. Masya Allah. Dalam hadis Rasul dijelaskan, rok'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah subuh atau sholat sunnah fajar itu jauh lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Itu sholat ranking ke-7 saja, sholat sunnah ranking ke-7. Nah itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Apalagi ranking pertama, ranking ke-1 yaitu sholat Idul Adha. Jadi sholat sunnah subuh itu keutamanya masih kalah oleh sholat sunnah witir. Ya, nah, makanya usahakan tuh yang tiap hari itu witir. Kalau Idul Adha, Idul Fitri kan itu setahun sekali ya. Gerhana matahari itu wallahu alam itu ya. Bisa seumur hidup paling berapa kali itu, gerhana matahari maupun gerhana bulan. Karena disunahkannya sholat gerhana matahari maupun itu hanya ketika ada gerhana. Kalau tidak ada gerhana ya tidak boleh sholat. Ya ngapain? Nggak ada gerhana kok malah sholat gerhana, itu nggak boleh. Ya, namanya itu melanggar hukum namanya. Karena disunahkannya sholat gerhana bulan ataupun matahari ketika ada gerhana bulan. Ya. Kalau gerhana matahari ketika ada gerhana matahari. Tidak ada gerhana, tidak boleh sholat. Ya. Artinya jangan sholat gerhana. Istisqa juga sama tuh. Ya. Kalau memang tidak kemarau panjang, nggak boleh sholat istisqa. Ngapain? Ya. Orang musim hujan umpamanya, apalagi sekarang nih ya. Musim hujan mau sholat istisqa ngapain? Jangan. Nah, sholat istisqa itu bahasa kitanya mohon atau meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini musim hujan malah sholat istisqa. Ini salah. Jadi sholat istisqa itu ketika kita kekurangan air ya karena kemarau panjang. Nah, baru sunnah hukumnya sholat istisqa. Tuh. Kalau sholat witir tiap malam disunahkan. Waktunya kapan? Setelah sholat isya ya. Atau ba'da isya umpamanya kan, sholat isya, ba'da isya, terus sholat witir gitu kan. Tidak boleh kalau belum sholat isya kita nggak boleh sholat witir. Jadi harus sholat isya dulu ya. Sholat witir mah. Jadi awal waktunya sholat witir itu setelah sholat isya, akhir waktunya subuh. Nah, apabila sudah masuk waktu subuh, berarti habislah waktu sholat sunnah witir. Terus dikodok bisa enggak? Ya bisa. Jadi semua sholat sunnah yang ada waktunya, nah itu bisa dikodok. Ya seperti halnya sholat 5 waktu. Kan? Sholat witir, waduh semalam nggak sholat. Aduh, jam 10 nggak apa-apa sholat witir, siang. Jadi niatnya niat qada, usolli sunatam minal witri raqataini qada'al. Nah, ya, pakai qada'al, qada'al lillahi ta'ala. Itu boleh. Ya. Nah, ini Masya Allah sangat utama ya. Jadi sholat sunnah yang setiap hari yang paling utama adalah sholat sunnah witir. Ya, usahakan nih witir ya.
Yang biasa bangun di akhir malam, tuh kan? Sholat witirnya afdolnya di akhir malam sebelum subuh. Itu afdol bagi orang-orang yang biasa bangun di akhir malam sebelum subuh. Bagi orang-orang yang kebluk ya, tidak biasa bangun di akhir malam. Kadang-kadang subuh pun waduh lewat umpama, wah ini mah bahaya nih. Jadi sholat witirnya afdolnya setelah sholat isya. Afdolnya orang-orang yang semacam itu ya, yang tidak biasa bangun di akhir malam. Umpamanya habis sholat isya, ba'diyah isya langsung sholat witir ya. Mau satu rakaat itu pun bagus ya, daripada enggak. 3 rakaat lumayan. Nah, kita rata-rata 3 ya. Seperti di bulan Ramadan itu semuanya sholat witir rata-rata dimanapun 3 rakaat ya. Tapi maksimalnya harus kita ketahui ya, bahwasanya sholat witir itu rakaatnya maksimal 11 rakaat. Tidak boleh lebih daripada 11. Ranking ke-7 sholat sunnah subuh hari Jumat. Tuh, itu yang paling afdal sholat sunnah subuh itu, sholat sunnah subuh hari Jumat. Itu. Terus sholat sunnah subuh pada hari-hari yang lain. Terus rawatib yang biasa ya. Ranking ke-8, nah itu sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang lainnya. Itu ranking ke-8. Qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya. Nah itu ranking ke-8. Ranking ke-9 sholat duha, sholat sunnah duha. Nah ini rankingnya ranking 9, nilai keabdolannya, kan? Nah duha waktunya kapan? Itu kalau tergantung habis waktu subuh, tergantung terbit matahari ya. Dari mulai terbit matahari, 15 menit udah masuk waktu duha. Apalagi 20 ya, 25 umpamanya. 25 terbit jam 6 umpama nih. Jam 6.25, nah udah kita sudah mulai sholat duha, sudah boleh sholat duha. Cuman waktu yang afdal, nah itu dari jam 8 sampai jam 11. Itu yang afdal ya. Waktu yang afdal untuk sholat duha adalah dari jam 8 sampai jam 11. Itu waktu afdal. Berarti berapa jam tuh? 3 jamnya 8, 9, 10, 3 jam. Tuh, itu waktu yang afdal untuk melaksanakan sholat duha. Terus jumlah rakaatnya berapa? Nah, maksimal menurut kaul yang sahih 8. Tapi ada kaul dhaif ya, yang mengatakan maksimalnya 12. Nah, itu kaulnya kaul dhaif. Kalau menurut kaul sahih 8 rakaat. Tuh. Minimal 2. Ya. Caranya sama, Fatihahnya sama terus, rukuk sujudnya sama, duduknya sama, tahiyatnya sama. Yang beda cuma niat. Gitu. Sholli sunata duha rakaataini lillahi ta'ala. Terus 2. Ya, walaupun mau 8, afdolnya itu 2. 2 salam, 2 salam, 2 salam sampai 8 kali salam. Kalau sekaligus boleh enggak? Boleh. Cuman takut lupa ya, kalau sekaligus. Boro-boro 8 rakaat gitu kan. Kadang-kadang tuh 4 rakaat aja lupa nih. Aduh, udah 3 apa 4, 3 apa 4. Nah, itu yang sholat yang 4 rakaat ya. Itu sering lupa kalau ngelamun tuh ya. Kalau kita sholat yang ngelamun pasti lupa rakaatnya. Iya. Apalagi 8 sekaligus. Itu pasti lupa lah. Ya, jadi makanya 2 salam, 2 salam sampai 8 kali salam. Witir pun boleh ya sekaligus. Boleh 11 witir. Cuman afdalnya 2 sama. Ya, cuman tadi ya sudah dikatakan bahwasanya kalau terlalu banyak ya rakaat dan disekaligus,kan ini khawatir lupa. Nah, itu pasti lupa lah.
Pasti kalau kelas kita itu pasti lupa. Kenapa? Ya, kelas kita mah ya, sedang sholat itu banyak melamun gitu kan. Sedang sholat banyak hati kemana-mana gitu. Enggak khusyuk hati kita ketika sholat gitu kan. Lisan memang Allahu Akbar. Tapi hati Masya Allah ke pasar. Itu kadang-kadang seperti itu kan. Mulut baca Fatihah. Waduh, hati mah ingat hutang. Umpama. Nah itu memang sering terjadi ya. Bagi kita sering terjadi sholat seperti itu. Artinya tidak bisa khusyuk selama sholat. Tapi minimal selama takbiratul ihram itu sudah bagus ya. Pokoknya ketika kita takbiratul ihram, sholli sunata usolli fardal maghribi, salah satu saklati ada amma mumal lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, itu minimal segitu khusyuk di dalam sholat. Itu sudah bagus ya, khusyuk segitu ya. Khusyuk selama membaca takbiratul ihram dalam sholat, itu sudah lumayan kelas kita malam. Ya. Kalau khusyuk semuanya nggak mungkin bisa lah, Masya Allah ya. Apalagi imamnya, iya itu kan nggak bisa khusyuk ya. Mikirin Fatihah ketinggalan ya. Ya, jadi makanya ya, walaupun boleh sholat 2 sekaligus 8 rakaat. Sholat witir boleh sekaligus 11 rakaat. Tapi mending dua-dua, afdolnya dua-dua. Dan kelas kita mah ya mendingan dua-dua saja. Ya, karena khawatir lupa rakaatnya. Waduh, udah berapa rakaat nih? Berapa rakaat nih? Nah, jadi kan seperti itu. Ya, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, lalu suratnya apa nih kalau sholat duha? Afdolnya ya setelah Fatihah. Kalau sholat duha, tuh baca suratnya yang afdol setelah surat Al-Fatihah. Rakaat pertama surat Asy-Syamsi ya. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha sampai selesai. Oh, itu rakaat pertama setelah Fatihah. Rakaat kedua wadduha ya, surat Ad-Duha. Wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala sampai selesai. Itu salat duha. Itu afdal. Waduh, bagaimana kalau nggak hafal? Ya udah, yang hafal saja. Gitu kan? Ini mah kalau hafal. Afdal rakaat pertama wasyamsi wadduhaha. Rakaat kedua kalau hafal wadduha wal laili idza saja. Kalau nggak hafal, yang hafal saja. Hafalnya kuliah kulhu ya udah. Pertama kuliah, yang kedua kulhu. Kalau hafalnya itu ya. Cuman kalau hafal usahakan kita ngambil yang afdol. Usahakan kita ngambil yang lebih utama. Ya, seperti sholat Jumat tuh kan. Sholat Jumat itu afdolnya rakaat pertama sabbisma rabbikal a'la sampai selesai. Rakaat kedua hal ataka hadisul ghasyiyah sampai selesai. Itu afdol di dalam sholat Jumat. Termasuk di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu suratnya yang afdol dan surat itu. Yang pertama sabbihis, yang kedua al-ghasyiyah. Nah, itu afdol kalau apal. Ya, kalau imamnya apal. Kalau nggak apal ya udah yang lain pun boleh, ya, nggak masalah. Ya, tetap masih dapat pahala sunnah. Cuman tidak sebesar ya, ketika baca sabihis rakaat pertama. Ketika baca hal ataka hadisul ghasyiyah rakaat kedua. Tuh, di dalam sholat Jum'ah, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu. Ya. Mungkin sebentar lagi masuk waktu Isya, ya, kita istirahat sebentar sambil menunggu waktu Isya. Dan barangkali ada yang perlu ditanyakan, ya, sekitar tema atau di luar tema, silakan ditanyakan. Dari proses jam 9 paginya, kalau sholat sunnah Isra karena Isrok itu menurut Ibnu Abbas duha.
Jadi kalau menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, isyraq ya duha, duha ya isyraq gitu. Tapi kalau menurut Imam Ghazali memang beda gitu kan. Ini ada dua pendapat ya. Menurut Imam Ghazali, isyraq beda, duha beda gitu. Jadi isyraq lain lagi, duha lain lagi gitu. Jadi isyraq dulu baru duha. Nah itu caranya. Kalau mau mengikuti Imam Ghazali ya. Tapi kalau mau mengikuti Ibnu Abbas kita nih ya, berarti ya udah sholat duha aja. Isyraq dan duha itu sama gitu. Nah, berarti keutamaannya karena ini ada pendapat Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya isyraq dan duha itu sama, berarti nilai keunggulannya, keafdalannya juga sama ya antara isyraq dan duha. Berarti ranking ke berapa tadi? 9. Ya, ranking ke-9 gitu. Ini belum selesai ya, masih ada ranking ke-10-nya masih ada itu. Belum ini, insya Allah yang akan datang ya. Ranking ke-10-nya. Karena waktunya nih udah ya, bentar lagi masuk ke Isya. Oke, silakan yang lain. Waalaikumsalam. Yang tidak punya anak, nah berarti kalau ada ibu bapak, ya ibu bapaknya itu yang pertama. Kalau ibu bapaknya yang enggak, ya berarti ke saudara. Iya, itu yang laki-laki dapat, yang perempuan pun dapat. Kalau ibu bapaknya sudah nggak ada, gitu. Berarti larinya ke saudara. Itu saudara, kalau saudaranya ada. Kalau saudaranya nggak ada, itu yang paling dekat kekerabatannya berarti susunannya gitu kan. Misalkan yang laki berarti saudaranya yang laki dulu. Iya, laki dulu. Maksudnya itu yang meninggalnya, ya yang meninggal pokoknya laki-laki. Punya saudara laki-laki dan perempuan. Itu dua-duanya dapat. Yang laki dapat, yang perempuan pun dapat. Cuman beda gitu kan. Dapatnya kalau menurut waris gitu kan, kalau menurut hak waris. Misalkan katakanlah yang punya warisan untuk seorang istri, itu suaminya dapat ya? Suaminya dapat. Ya, nah itu suami kalau memang sudah berkeluarga, ya, nggak punya anak kan ya? Nggak punya anak, nah itu suaminya dapat setengah. Ya, setengah dari harta yang ditinggalkan. Kalau yang punya suaminya? Hah? Kalau yang punya suaminya? Istrinya dapat, nggak punya anak lagi ya? Istrinya dapat seperempat. Ya. Jadi kalau yang meninggal suaminya sementara nggak punya anak nih sama sekali, ya nggak punya anak. Ya kalau 100 juta berarti 25 juta untuk istri. Ya. Ya kalau umpamanya istrinya yang meninggal, suaminya nggak punya anak ya, sama nggak punya anak sama sekali, berarti kalau 100 juta suaminya dapat 50 juta. Gitu. Sebenarnya kalau punya anak masih dapat. Iya, kalau walaupun punya anak, itu suami dan istri masih dapat. Umpamanya istri meninggal, ya, ada anak, terus ada suami. Ini suami dapat seperempat. Kalau nggak punya anak kan dapat setengah ya. Kalau punya anak dapat seperempat. Ini suami nih. Kalau sebaliknya yang meninggal suami, ya, ada anak. Nah ini istri dapat 1/8. Sisanya buat anak. Gitu. Kalau ada anak ya. Kalau nggak ada anak kan 1/4, seperempat. Istri ini dapatnya. Kalau ada anak berarti 1/8. Berarti kalau 100 juta, 1/8-nya berapa? 12 juta setengah. Ya. Ya 12 juta setengah kan? Iya 12 setengah nih. Kalau ada setirkah 100 juta, karena ada anak nih istri dapat 12 setengah. Nah kalau suami dapat
25 kalau ada anak ya. Iya, dapat seperempat nih si suami, berarti 25 juta dari 100 juta seperti itu. Nah. Ya, tidak sama. Kalau yang warisan itu sama ini mau berlaku agama harus jadi orang tua udah meninggal ya, ibu dan bapak udah meninggal, terus tinggal anak-anaknya. Anak yang paling tua perempuan. Nah, yang laki-laki berapa? 3. Yang perempuan 1. 4. Cuman itu yang pertama pengen dibaginya bagi rata atau gimana? Bagi rata. Nah itu umpamanya berarti nggak pakai aturan agama ya, pakai aturan sendiri. Ya, lalu bagaimana itu? Boleh atau tidak pakai aturan sendiri? Bagi harta warisan. Nah, kalau memang semuanya setuju, ya berdasarkan musyawarah, itu boleh. Yang laki-laki nggak setuju? Orang tua. Ya kalau memang yang laki-laki nggak setuju, pengen bagi secara aturan agama saja, ya berarti nggak boleh bagi rata, gitu kan? Harus sesuai dengan aturan agama. Artinya yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Ya aturannya seperti itu. Ya kalau ngotot terus, nah itu harus harus disidang. Sidang ya, Bang. Hah? Kalau warisan rumahnya lelaki kayak dibagi saya dapat sedikit, yang penting minimalis berkah. Iya, insya Allah berkah ya. Biasanya yang serakah itu nggak berkah ya. Ya biasanya itu banyak yang terjadi ya, realita. Kalau memang itu ada seseorang yang serakah dengan warisan ya, dengan harta warisan, itu biasanya hidupnya nggak berkah itu biasanya. Yang paling serakah itu. Malah yang tadi ya, jadi yang mengalah gitu kan, itu biasanya yang berkah itu seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau memang semuanya setuju ya, kalau setuju semua nih, yang laki-lakinya setuju, anak perempuannya juga setuju semuanya, ya, anak laki-lakinya setuju semuanya, dibagi rata, ya, yang penting ridho sama ridho, itu boleh silakan, gitu kan. Tapi kalau nggak setuju, ya memang ya harus dengan aturan agama, yaitu anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Itu yang adil seperti itu ya. Yang adil menurut agama itu. Itu bukan nggak adil, itu yang adil. Kenapa adil? Ya karena kalau perempuan kan punya suami, gitu kan? Nah ini bagian dari suaminya, nanti akan dapat. Nah itu seperti itu. Kalau yang laki-laki kan punya istri, gitu kan? Dia menanggung jawab istrinya. Kalau yang istri ada yang nanggung jawab. Siapa suaminya? Ya, makanya itu adil gitu kan. Adilnya menurut Allah ya seperti itu. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, itu adalah adil menurut Allah.
Ya, menurut hukum Allah. Kalau menurut nafsu, ya memang nggak adil. Ya itu nafsu ya. Oh, kata yang perempuan itu. Iya, yang adil itu menurut kalau itu mah aturan nafsu itu mah ya. Tapi kalau ikrarnya dibalik ke hibah kan sama aja kok, Pak. Gimana? Ikrarnya umpamanya kayak Pak atau pertanyaan Pak, kali itu ke hibah. Kalau yang ke hibah itu kan kayak yang bagi orang ini, orang tuanya tadinya sebelumnya meninggal kan nih kalau dia udah dihibahkan. Sah itu sah dan itu namanya bukan waris. Bukan harta waris, tapi namanya hibah itu mah. Oh iya. Tapi itu selama hidup, sewaktu hidup orang tua belum dihibah-hibahkan belum? Oh belum. Iya kalau belum dihibahkan ya berarti namanya harta pusaka atau harta waris. Kalau sudah dihibahkan ya udah itu memang hibah gitu. Udah nggak bisa, kalau udah meninggal ya udah nggak bisa diganggu gugat. Kalau memang udah dihibahkan oleh orang tua. Nah ini untuk si ini untuk si A, ini untuk si B. Itu namanya hibah ya. Nah, itu hibah. Belum ya? Iya. Hah? Ya kalau pengen gak ribut ya. Yang nggak pengen ribut itu ya. Iya, itu nanti hikmahnya nggak bakalan ribut nanti. Iya, iya, udah ada. Oh ini udah dihibahkan ke saya. Iya. Jadi kalau memang belum dihibahkan, memang itu pasti ribut lah ya. Pasti ribut. Nggak ada ya. Terus kesimpulannya, keputusannya gimana? Jadi ngikutin kemauan yang cewek, yang perempuan. Oh, jadi yang laki-laki mengalah ya? Ya udahlah mengalah aja. Insya Allah berkah gitu. Iya, itu bagus lah ya. Daripada ribut kan, Masya Allah. Tapi sampai sekarang akur-akur saja. Alhamdulillah, ya udahlah bagus lah. Allahu Akbar. Udah cukup ya. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.